Jumpa lagi di pelajaran sistem robotik kelas 11 teknik mekatronika. Di layar kita lihat kasus sekalian, ini adalah simulasi program aplikasi simulasi float sim dengan versi 3.6 yang cukup mudah untuk dipelajari, mulai daripada komponen-komponennya sampai kepada suatu rangkaian. Kalau kita lihat menu utamanya, di sini ada file, kemudian ada edit, execute, library, insert, didactic, project, view, option, dan window. Di bawahnya ada sebelah kiri adalah icon untuk new file, kemudian open file, ada save file, dan seterusnya. Di kanan juga ada copy, ini adalah copy yang di blok, dan di kanan juga ada untuk menjalankan simulasinya, ada play, ada pause, ada lagi end. Kita lihat dari awal, salah satu sumber yang digunakan pada sistem pneumatik adalah udara bertekanan yang sudah melalui sebuah sistem kering, kemudian ada pelumasan seperti materi awal. Pada hari ini kita mulai dengan meletakkan pada file new ini sebuah komponen disebut dengan sumber tenaganya adalah kompresor. Pada tabel sebelah kiri ada namanya kompresor atau air supply. Kita tarik, kita drag sampai masuk dia ke lembaran kertas kosong. Ini adalah lambang untuk kompresor atau air supply. Kemudian kita ambil lagi, kontrolnya adalah sebuah katup yang sederhana. Kita ambil yang menggunakan katup 3/2, kemudian outputnya adalah single action actuator. Sebelah kiri ada tabelnya, kita ambil yang single actuator, single acting actuator cylinder. Dan dari ketiga ini sudah tampak bahwa aktuator ini dikendalikan oleh sebuah katup dengan sumber tenaganya berasal dari sebuah kompresor. Ini mewakili dari sebuah sistem. Kemudian bagaimana kesambung? Aktuator ini menggunakan single acting, berarti tidak menggunakan satu lubang saja yang disambung dengan kontrolnya. Kemudian kompresor disambung dengan terminal 1 atau port 1 pada katup 3/2, itu artinya 3 lubang atau 3 port dengan 2 posisi kerja, dan katup ini masih belum tahu penggeraknya apa, sementara katup itu harus digerakkan. Dalam gambar ini juga ada penggeraknya dengan cara double klik pada katupnya. Kita ambil sini, pilihannya ada manually, ini artinya katupnya manual. Kita ambil contoh yang manual adalah sebuah push button. Maka tombolnya akan tampil di sebelah kirinya. Kemudian kalau tombol ini atau katup ini mau digerakkan kembali oleh pegas tanpa tombol ini, sehingga pada saat tombol ditekan dia bekerja, pada saat lepas dia kembali ke posisi awal, maka pembalut ini juga dipasang dengan double klik lagi pada posisi yang sama. Kemudian ambil di kanannya spring return, ini artinya pengembali pegas. Kita okekan sehingga gambarnya berubah menjadi katup ini sudah bernama katup 3/2 push button spring return. Dalam bahasa kerennya mengia DCV 3/2 DCV push button spring return. Nah, ini sudah mewakili satu sistem pneumatik yang sederhana. Semua rangkaian ini disebut dengan istilah pengendali langsung.
atau pengaturan langsung dari sumber masuk melalui catur langsung menuju ke actuating atau yang dikendalikan oleh daerah kerjanya. Kalau ini kita coba disimulasi, ini sudah bisa karena sumbernya sudah ada, kemudian pengoperasian pemilih juga sudah ada, sampai kepada satu silindernya juga sudah ada. Kita coba, kita tekan tombol play atau start di sini. Sini ada peringatannya open connection, kita okekan, kemudian di yes-kan saja, maka kondisinya berubah menjadi dari kompresor sudah ada tekanan masuk sampai ke terminal 1 katup 3/2 dengan tanda warnanya adalah tanda biru, kemudian lebih tebal dibandingkan dengan dari terminal 2 ke posisi silindernya atau aktuatornya. Seperti ini sedang ada tekanan pada port 1. Ketika tombolnya tadi kita tekan, kita ambil di sini seperti ini, maka yang tadinya tipis terminal 2 ke aktuatornya berubah warna lagi sama dengan yang dari kompresor ke terminal 1. Ini artinya tekanannya sudah sampai kepada silindernya, sehingga silindernya berubah posisi. Kalau tadinya gambarnya sumbunya berada di dalam, sekarang sudah terdorong keluar karena di sini beri tekanan udara. Kemudian kalau tombolnya ini kita lepas kembali atau rilis dia, maka pegas yang sebelah kanan akan mendorong kembali katupnya sehingga dia tertutup kembali sehingga silindernya berubah ke posisi awal. Dan ini sangat sederhana. Ini hanya mewakili 3 komponen. Sumbernya atau supply-nya adalah kompresor. Kemudian katupnya kita ambil dari yang manual 3/2. Manually ini adalah manual mesin push button. Kemudian pegasnya untuk mengembalikan posisi awal. Kemudian ada silinder satu action atau single action aktuator. Maka ini sudah mewakili satu sistem. Dalam sistem sebenarnya nanti kecepatan aktuatornya keluar atau ke dalam itu biasanya dikendalikan atau tidak sama, tidak secepat yang seperti sekarang. Maka dibutuhkan lagi namanya nanti sini pengendali airflow atau sebuah alat yang mengatur alirannya udara. Nanti inilah yang disebut dengan pengatur alir atau flow control. Pada saat flow control dipasang nanti, maka kecepatan aktuatornya keluar dari posisi awal bisa dikendalikan dengan mengatur persentase atau skru pada flow controlnya. Jadi untuk sementara ini adalah rangkaian dasar. Dan ini kalau tadi dari menunya ada yang bisa di copy adalah dengan cara kalau ini semuanya kita blok tadi, dan ini bisa dibawa kemana-mana. Ini berarti ketiga komponen yang termasuk selang ini sudah di drag ke di copy, bisa untuk di copy digunakan. Ini adalah rangkaian sistem pneumatik. Nah, dari dasar ini nanti kita akan pelajari lagi nanti bagaimana yang indirect atau pengendali yang tidak langsung. Berarti nanti ada katupnya lebih dari satu. Kita coba dari awal. Ini kita simpan dulu, kita simpan dulu filenya sehingga nanti bisa kita buka kembali sewaktu-waktu kita butuhkan. Pada menu file save as di sini ada tertulis no name one, ini berarti tidak ada nama. Ini yang kita ganti dengan nama contohnya latihan 1. Latihan 1 untuk sistem pneumatik. Dan ini tersimpan. Kalau nanti ini dijadikan dia gambar ini kita tambahkan menjadi rangkaian tidak langsung, maka kita buang kabel yang berhubungan dengan
atau selang yang berhubungan dengan aktuatornya. Kemudian kita tarik geser ke bawah, kita tambahkan satu katup lain lagi. Kita ambil contohnya masih 3/2. Kemudian penggeraknya tidak bisa lagi menggunakan manualnya katup pertama sebagai pengatur, sementara yang keduanya kalau ini kita sambung, ini adalah final controlnya, kita sambung ke katup pertama, maka di sini katup kedua ini harus digerakkan menggunakan udara lagi. Jadi kita ambil, kita pasang yang penggerak udara adalah pneumatically, electrically. Ini pilihannya di sini. Kita ambil ini adalah ya. Sebelah kiri pneumatic, kemudian sebelah kanan juga sama. Kita ambil yang namanya pneumatic lagi. Nah, yang sebelah kiri ini kita sambung lagi dengan katup pertama. Berarti katup pertama ini hanya mengendalikan katup kedua, sementara sumbernya nanti dengan satu langsung diambil dari kompresor. Kalau ini kita coba simulasi, maka dia akan membawa katup pertama tadinya digunakan untuk menggerakkan katup kedua, maka tekanan dari kompresor akan langsung masuk menuju terminal 1 di katup kedua. Ini siap untuk dioperasikan ke aktuatornya melalui tekanan udara lagi, penggeraknya adalah udara. Sekarang kita coba, kalau tombol indikator tekan, ya, maka tekanan udara berubah menjadi katup pertama disambung menjadi kanan masuk katup kedua, ini sebagai pengendalinya, sementara tekanan kompresor yang kedua akan masuk melalui terminal 1 berhubungan dengan 2 dan langsung menuju ke aktuatornya. Kalau kita kembalikan posisi awal atau release, maka di sini pegas di katup kedua juga mendorong ke kiri lagi, maka katup kedua juga akan terkunci. Dan semua ini disebut dengan istilahnya pengendali tidak langsung. Jadi hanya bedanya pada katup yang digunakan ada tambahan disebut dengan final controlnya. Kalau yang direct tadi tanpa menggunakan katup kedua ini, maka dia langsung dari output terminal 2 langsung menuju aktuator. Ini adalah untuk membedakan mana yang disebut dengan pengendalian langsung dan mana yang pengendalian tidak langsung. Contoh kedua ini adalah yang menjadi pengendalian tidak langsung. Dan ini kita simpan kembali dengan nama yang berbeda. Kita ambil ini menjadi latihan 2. Pada folder yang sama akan disimpan 2 file sekaligus tadi. Satu namanya contoh 1 adalah untuk rangkaian pengendali langsung. Yang kedua pengendali tidak langsung menggunakan satu silinder atau silinder dengan kerja tunggal atau single acting actuator.